Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampai yang kedua dari adabnya takziah ketika sedang ziarah takziah. Yang kedua yaitu wa antu syarika lan yento ngancani sapa sira. Lan yento ngancani sapa sira ahlal mayiti ing ahline mayit fi khuznihim ing dalam susahe ahli. Jadi seakan-akan ikut susah, ikut berbela sungkawa lah cara bahasanya. Antu syarika ahlal mayiti fi khuznihim. Fala tadhharu mongko ora kena nglahirake sapa sira bil farahi kelawan bungah. Jangan sampai malah sebaliknya apa yang diekspresikan bunga itu gembira, jangan sampai wasururi lan seneng-seneng amamahum ing dalem napa niku ing dalem ngarepe ahli bunga atau gembira seneng-seneng di depan ahli tadi, jangan sampai itu berarti tidak berbela-sungkawa. Biantal basa contohnya biantal basa kelawan yento nganggo sapa sira al malabisa ing pira-pira sandangan al fakhirata kang mewah. Lah ini tadi tidak secara langsung tapi dengan isyarah. Isyarahnya itu memakai pakaian yang bagus, yang mewah. Takziah pakai pakaian mewah itu makruh hukumnya. Au tadhaka utawa ngguyu sapa sira. Au tabtasima utawa mesem-mesem sapa sira. Lah ini takziah kok banyak ketawanya, banyak mesemnya. Itu harusnya enggak pas, makruh. Berarti kan tidak mengekspresikan atau melahirkan apa itu berbela sungkawa. Auto mazih utawa gojeki atau nyandai, bercanda berarti ghairaka ing liyane sira, bercanda dengan orang lain, orang yang datang di situ, orang lain yang datang situ. Wala tatakallama lan yento ora guneman sapa sira kasiron khali akeh. Aw tatahaddatsa utawa cerita sapa sira ngana halil mutawaffa saking tingkahe wong kang mati. Malam nyaptadik selagine orang ngawiti bidzalika kelawan mengkono-mengkono cerita sapa ahline mayit wa aqribuhu lan pira-pira kerabate mayit. Jangan sampai bercerita tentang keadaannya mayit di masa hidupnya. Ya mungkin saja nanti melewati cerita-cerita yang tidak baik yang berhubungan dengan mayit. Kecuali itu yang memulai siapa? Ahlinya atau kerabatnya. Jadi cukup tahu siapa yang meninggal, terus kita doakan, dihibur, yang ahlinya itu dihibur untuk bersabar, gitu aja. Enggak usah tanya kronologinya dan seterusnya. Fakhina idzin mongko ing dalem semangsane iku mau yo asni
mongko ngelemo sapa sira ngalahi ing atas mayit khairon ingkang bagus. Nah, jadi ketika si Aqarib dari ahli tadi menceritakan tentang kronologi kematiannya atau semasa dia sakit sampai meninggal dan seterusnya, terus itu ketika itu kamu lihat sisi yang baiknya, kemudian memberikan pujian terhadap si mayit tadi. Wadhkur lan nutur sapa sira, nutur mahasina a'malihi ing pira-pira baguse pira-pira ngamali mayit, dan menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya mayit. Itu kalau itu tadi sudah si ahli dan Aqarib memulai cerita di masa hidupnya si mayit tadi. Nah, kalau tidak dimulai ya gak usah mulai. Wa iya kalan wadya sapa sira antadzkura ing yen to nutur sapa sira nutur syai'an ing suwi-wiji min masawihi saking pira-pira olone mayit. Sebaliknya jangan sampai menyebut-nyebut sesuatu yang terkait dengan kejelekan mayit tadi. Faqat kala mongko teman-teman dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Uzkuru mahasina mautakum. Uzkuru padha nutura sapa sira kabeh mahasina mautakum ing pira-pira kebagusane pira-pira wong mati sira kabeh. Orang yang sudah meninggal di antara kalian semua itu sebutlah kebaikan-kebaikannya. Di dalam hadis seperti itu. Wa kufu lan nyegah sapa sira kabeh ngan masawihim saking nutur pira-pira alane mautakum, dan sebaliknya jangan sampai kamu menyebut tentang kejelekan-kejelekan orang yang mati, orang mati kamu semua. Wa tushabulan dan sunake apa at-ta'ziyatu ta'ziyah qabla dafni ing dalem sedurunge den pendem, wa badahu lan sause dafnu. Jadi takziah itu disunatkan sebelum dan juga sesudah si mayit tadi disemayamkan atau dikuburkan. Wa tukrahu lan makruh apa takziah ba'da salasati ayamin ing dalem sause 3 pira-pira dina. Itu batasnya sampai 3 hari meninggal, mulai dari sebelum dimakamkan sampai setelah dimakamkan, batasnya sampai 3 hari. Setelahnya itu hukumnya makruh, malah makruh. Tukrau ba'da salasati ayamin. Kenapa kok makruh? Li annaha krana sak temene takziah ba'da salasah iku tujaddidu nganyarake apa takziah al khusna ing susah. Illa idza kana kejaba nalikane ana sapa al muazzi wong kang takziah iku ghaiban ora ana. Sapa al muazzi kang takziah iku ghaiban ora ana. Fa inaha mongko sak temene takziah setelah 3 hari tadi iku tamtaddu terus atau dadi dawa apa takziah ila kudumihi tumeka maring tekane muazzi. Kecuali rumahnya jauh, yang takziah tadi loh, rumahnya jauh yang tidak memungkinkan sampai ke kediaman orang yang meninggal tadi dengan cepat, perlu waktu yang lama, luar provinsi mungkin, luar pulau, itu kan mungkin juga sampainya di situ luar negeri, bahkan lebih dari 3 hari. Itu enggak apa-apa, sampai
datangnya kapan terserah, sudah diniati takziah. Yang ketiga, wa alaika lan iku tetep ing atase sira antu saida utayen to ngrewangi utawi yen to ngrewangi sapa sira ahlul mayiti ing ahline mayit bikhas habis atika kelawan milang-milang kemampuan sira wa antah risalan yen to karep utawa loba sapa sira seneng sapa sira ngalah huduri sholati ing atase nekani nyolati ngalahi ing atase mayit wa tasyi'i janazatihi lan ngedotake janazahe mayit. Dan juga haknya bagi kamu yaitu kamu menemani keluarganya, kerabat-kerabatnya juga membantu apa yang perlu dibantu terkait itu mengurus jenazahnya, mengurus ikut membantu kesibukan terkait dalam mengurus jenazah tadi dengan semampu kamu. Terus juga kamu suka hadir untuk ikut menyolati mayit watasnya jenazati dan juga sampai mengantar atau mengantar jenazahnya mayit tadi. Fa inna dzalika mungko satemene mengkono membantu menyolati mengantar jenazahnya iku mengkono iku mau iku min hukukil muslimina ba'dihim ala ba'd, setengah saking atau termasuk saking pira-pira hake wong Islam ba'dihim sebagian muslimin ngala ba'din ba'dihim ya sekabehane muslimin ngala ba'din ing atase sebagian muslimin liyane. Itu sudah haknya orang-orang Islam terhadap orang-orang Islam yang lain. Jadi ketika ada yang meninggal itu membantu mengurus, kemudian ikut menyolati, kemudian ikut mengantar jenazahnya ke kuburan. Walahu lan iku keduwe zalik fadlun utawi keutamaan ngazimun kang agung. Itu luar biasa besar keutamaannya, pahalanya besar. Wafil hadis lan kasebut ing dalam hadis man syahidal janazata, man sapa wonge utawi sapa wonge iku syahida nyakseni sapa man al janazata ing janazah hatta yusolliya sehingga nyolati sapa man ngalaiha ing atase janazah ya falahu mongko iku kedhe man qiratun utawi sak qirat. Itu ganjarane atau pahalanya 1 qirat. Mau datang ikut membantu mensolati jenazah itu ganjarannya 1 qirat. 1 qirat itu berapa? Bisa dibrowsing lah berapa. Waman lan sapa wonge syahida nyakseni sapa man syahida nyakseni sapa man ing jenazah hatta tudfana sehingga den pendem sapa jenazah falahu mongko iku keduwe man qiratoni utawi 2 qirat. Kalau setelah selesai mensolati kemudian ikut mengantar sampai ke makom atau kuburan itu tambah pahalanya tambah menjadi 2 qirat. Qila den dawake wa mal qiratoni. Wa malan iku apa al qiratoni utawi 2 qirat. Ada yang tanya 2 qirat itu berapa? Qala dawuh sapa Rasul mislul jabalainil azimain utawi 2 qirat
Utai kirotone iku madani gunung loro al azimaini kang gedhi karone. Kalau seperti itu, seperti gunung dua gunung yang besar itu 2 kirot itu. Bayangkan seberapa besar gunung itu. Itulah pahalanya orang yang mau datang ketika ada atau mendengar kematian, kemudian mau datang ikut membantu mensolati 1 kirot sampai mengantar ke kuburan 2 kirot. 2 gunung yang besar itu ganjarannya atau pahalanya. Semoga kita digolongkan pada golongan-golongan orang yang sadar ketika mendengar orang yang tertimpa musibah kematian, berbelasungkawa, mengingat kepada Allah dengan membaca tarjih tadi, kemudian mau datang membantu ikut mensolati dan sampai ikut mengantar jenazah ke kuburan dan mendapatkan pahala-pahala yang sudah diterangkan, sudah disampaikan, dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nanti ketika di akhir hayat kita dijadikan atau digolongkan kepada golongan yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Adabul musobi. Walau alam. Sampai di sini kita sambung ke sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.